Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku semuanya hari ini? Mudah-mudahan anak-anakku semuanya senantiasa ada dalam kondisi yang sehat. Mudah-mudahan senantiasa ada dalam suasana yang gembira dan menyenangkan. Bertemu kembali dalam program Belajar dari Rumah, sebuah program pembelajaran suplemen yang berbentuk video pembelajaran, dibuat dalam rangka mendukung pembelajaran anak-anakku semuanya selama belajar dari rumah atau selama pembelajaran jarak jauh. Masih bersama Mang Guru Mumu, guru yang akan membersamai kamu semuanya belajar selama kurang lebih 30 sampai 1 jam ya anak-anakku semuanya. Dan untuk materi kita pada pagi hari ini, alhamdulillah kita sudah menginjak ke subtema 3 ya anak-anakku semuanya. Tentu masih di tema 3. Kemudian subtemanya kita sudah masuk ke dalam subtema 3. Pentingnya menjaga asupan makanan sehat, dan kita memulainya dengan pembelajaran 1 dan 2 anak-anakku semuanya ya. Pentingnya menjaga asupan makanan sehat itu subtema yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini, dan ini sangat penting, materinya sangat menarik sekali. Setelah kemarin kita tahu bahwa ternyata makanan itu berpengaruh terhadap organ pencernaan kita anak-anakku semuanya ya. Nah sekarang apa saja sih jenis-jenis makanan yang akan kita pelajari yang kira-kira bermanfaat bagi tubuh kita, bagi kesehatan tubuh kita, bagi kebutuhan gizi kita ya, bagi kebutuhan gizi, makanan seperti apa yang mengandung gizi yang seimbang yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Maka dari itu mari kita semuanya fokus, semuanya perhatikan terhadap apa yang akan kita pelajari. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu dan mohon bimbingan, pendampingan, doa dari orang tua. Oke, sudah siap semuanya ya? Siap. Kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan ucapan basmalah anak-anak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semuanya, inilah materi pembelajaran yang akan kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu tentang makanan dan pencernaan. Apa hubungannya makanan dan sistem pencernaan kita sudah tahu semuanya ya. Nah, kita akan belajar lebih jauh mengenai makanan-makanan yang memang bermanfaat, berkhasiat bagi kesehatan kita. Lalu yang kedua adalah karya seni rupa daerah, yaitu yang akan kita pelajari, dan produk dan iklan. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar bagaimana mengamati keunggulan sebuah produk dalam iklan, bagaimana kita mencerna informasi penting dari sebuah iklan mengenai keunggulan suatu produk. Itu yang akan kita pelajari bersama anak-anak semuanya. Dan untuk mengemas ketiga materi ini menjadi satu materi yang menarik, maka Mang Guru punya satu poster ya, dan nanti ada poster-poster lainnya anak-anakku semuanya. Nah, poster ini adalah iklan anak-anakku semuanya. Kita tahu bahwa kemarin iklan itu ada beberapa jenis ya. Ada iklan niaga, ada iklan layanan masyarakat, ada iklan pengumuman. Nah, salah satunya ini. Perhatikan iklan pada layar smartphone anak-anakku semuanya ya. Bapak punya sebuah informasi penting mengenai manfaat melon. Nah, kemudian di sana ada pertanyaan. Menurut iklan tersebut, apa keunggulan dari buah melon? Nah, di sana kan ada informasi penting tentang buah melon ya. Ada yang suka buah melon di sini? Nah, Bapak suka-suka ya. Mang Guru suka buah melon. Nah, mungkin di antara anak-anakku semuanya ada juga yang suka dengan buah melon. Baik, buah melon ini sangat enak anak-anakku semuanya ya. Sangat enak, apalagi kalau di jus ya, dibikin smoothie. Nah, itu akan lebih enak.
Ternyata buah melon ini menurut iklan ini, menurut informasi di sini adalah manfaatnya itu sangat banyak anak-anakku semuanya ya. Bisa mencegah serangan jantung, bisa mencegah penyakit kanker, menjaga kesehatan mata, membasmi radikal bebas, kemudian mencegah penyakit stroke, meredakan mulas, menyehatkan kulit, menurunkan berat badan. Banyak sekali manfaat dari buah melon. Itu baru satu buah melon anak-anakku semuanya ya. Nah, coba menurut anak-anakku semuanya, informasi apa yang ada pada iklan tersebut? Nah, sesuai dengan judulnya, informasinya tentu adalah manfaat buah melon. Nah, anak-anakku semuanya harus bisa tuh mengambil informasi penting dari sebuah bacaan, dari sebuah iklan, dari sebuah poster ya, dari sebuah gambar informasi. Kita harus bisa mengambil informasi penting. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengambil kata kunci dari setiap kalimat, dari setiap bacaan yang kita lihat di sana. Nah, di sini kebetulan sudah dibuatkan dalam bentuk kata kunci ya. Manfaat melon sudah dijelaskan satu demi satunya, tiap kata kuncinya sudah jelas di sana ya. Ada mencegah serangan jantung dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh contoh informasi yang bisa kita ambil kata kuncinya yang menunjukkan keunggulan dari produk yang ada di gambar yang diiklankan. Di sini yang diiklankan apa? Buah melon ya. Jadi kita diajak untuk banyak mengkonsumsi buah melon anak-anakku semuanya. Kenapa? Nah, karena ada keunggulannya, ada manfaatnya. Inilah cara membuat iklan yang efektif ya. Cara membuat iklan yang efektif. Coba jika anak-anakku semuanya membaca iklan ini, tertarik tidak mengkonsumsi buah melon? Pasti tertarik ya. Nah, itulah fungsi iklan. Berarti kalau kita merasa tertarik ketika membaca iklan ini dan mau mengkonsumsi buah melon, berarti iklan tersebut berhasil anak-anakku semuanya ya. Iklan tersebut berhasil menjalankan fungsinya, membuat orang merasa tertarik dan melakukan suatu hal. Baik anak-anakku semuanya, paham ya sampai sini? Nah, Bapak masih punya beberapa nih. Nah, coba kamu lihat, amati poster iklan berikut ini. Ini adalah tentang kelebihan buah kurma. Nah, coba di sana ada berapa tuh manfaat buah kurma? Ada 8 ya yang tertulis di sini. Menurut iklan tersebut, apa keunggulan dari buah kurma? Ayo, siapa yang bisa baca tuh? Kebaca tidak tulisannya? Yang pertama apa katanya? Kelebihan buah kurma menurut iklan ini? Ya, yang pertama mencegah penyakit kronik seperti jantung dan kencing manis. Bayangkan ya, itu keunggulan yang luar biasa ya. Bagaimana kurma bisa mencegah penyakit kronik seperti jantung dan kencing manis. Nah, itu informasi pertama, keunggulan buah kurma berdasarkan iklan. Yang kedua apa? Ayo, kebaca tidak? Terbaca ya, jelas ya. Nah, yang kedua adalah kecerdasan kita kecerdasan minda dan membantu proses tuber saran. Oh, ini bahasanya sepertinya bahasa dari negara tetangga kita ya. Baik, kita abaikan lah yang kedua. Intinya mungkin meningkatkan kecerdasan ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mencegah serangan stroke, sama seperti melon tadi ya. Yang keempat, merangsang dan memudahkan kehamilan. Nah, ini ya, kalau ada di antara kakak-kakak dari anak-anakku semuanya atau bibi atau siapa ya yang mau hamil, yang sedang melakukan program hamil, nah bisa dengan mengkonsumsi kurma, terutama yang masih muda ya. Kemudian membentuk sifat penyabar, bersopan santun dan cerdas pemikiran. Luar biasa. Ini kurma ini sangat berkhasiat juga terhadap sikap kita, terhadap sifat kita ya, terhadap karakter kita. Maka ini sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi kurma. Dan kurma ini kan kita tahu adalah sunnah Nabi ya, anak-anakku semuanya ya. Nabi juga mengkonsumsi kurma, maka kita disunahkan untuk mengkonsumsi kurma ya. Banyak kurma di pasaran sana yang bisa kita beli, yang bisa kita konsumsi, dari mulai yang terbaik ya kualitasnya
sampai yang standar itu ada anak-anakku semuanya. Lalu yang keenam khasiatnya adalah mudah hadam dan menambahkan tenaga. Jadi kurma ini karena manisnya ini bisa menambah tenaga bagi tubuh kita ya. Lalu mengambil keberkatan sewaktu kelahiran. Nah ini ketika kelahiran biasanya ada beberapa anak yang dikunyahkan buah kurma lalu dimasukkan ke lidahnya, ke mulutnya ya. Menjadi makanan kegemaran Rasulullah, itu yang tadi kita ketahui bahwa kurma ini adalah makanan kesukaan Nabi Muhammad SAW, maka kita harus meneladaninya. Nah jadi inilah sunnah Nabi yang ya, cukup mudah ya. Kalau kita bilang ya paling mudah berarti ya cukup dengan memakan buah kurma ya. Itu adalah sunnah Nabi. Kenapa Pak harus meneladani Nabi Muhammad? Ya karena Nabi Muhammad adalah Nabi panutan kita, orang paling mulia di muka bumi ini, orang yang paling bisa dijadikan idola bagi semuanya ya. Pokoknya apapun yang kita lakukan harus meneladani Nabi Muhammad. Kenapa melakukan kebaikan ini? Karena Nabi Muhammad melakukannya ya. Mengapa makan harus pakai tangan kanan? Ya karena Nabi Muhammad melakukan hal itu. Kita teladani apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad adalah contoh terbaik ya, contoh terbaik dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anakku semuanya ya. Oke, siap ya. Pokoknya teladani Nabi Muhammad, itu saja ya. Cukup, sangat mudah sekali ya. Itu. Baik, ini poster yang kedua anak-anakku semuanya. Lalu yang ketiga. Nah, yang ketiga ini tentang buah pisang. Tadi yang pertama buah apa? Buah melon. Yang kedua buah kurma. Sekarang buah pisang. Ternyata buah-buahan banyak ya manfaatnya. Banyak anak-anakku semuanya ya. Silahkan kamu harus mulai sekarang nih yang gak hobi makan buah-buahan, harus hobi makan buah-buahan ya. Cari buah-buahan yang kamu sukai ya. Itu. Banyak sekali jenis buah-buahan yang bisa kamu konsumsi karena khasiatnya sangat banyak. Lalu siapa di sini yang suka buah pisang? Nah, ayo acungkan tangannya. Nah, Bapak juga suka tuh buah pisang ya. Buah pisang ini sangat enak. Apalagi kalau pisangnya pisang raja, wah enak sekali ya. Itu pisang tanduk enak buat digoreng tuh ya, dibikin kolak juga enak. Nah, apa sih khasiat buah pisang menurut iklan ini, menurut poster ini? Coba siapa yang bisa baca? Yang pertama apa? Iya, betul sekali, memberi tenaga segera dengan cepat ya. Buah pisang ini bisa langsung memberikan tenaga sangat cepat ya. Lalu yang kedua apa? Ada yang bisa baca? Iya, tepat sekali, menurunkan tekanan darah. Buah pisang ini bisa menurunkan tekanan darah. Lalu yang ketiga, bisa mengurangi resiko sakit jantung. Nah, ternyata banyak ya buah-buahan yang bisa mencegah penyakit jantung. Lalu menyekat kandungan berbahaya dalam oksigen. Nah, ini membantu mengurangkan masalah senggugut. Apa itu senggugut? Silahkan kamu cari ya. Itu senggugut itu seperti apa? Mengandung antioksidan, vitamin dan mineral. Nah, ini kelebihan dari buah pisang, sangat luar biasa ya anak-anakku semuanya. Membantu pembesaran tulang juga. Kemudian bagus untuk otak. Nah, ini kamu yang lagi belajar nih, sangat bagus untuk perkembangan otak kamu. Lalu membantu dari serangan ulcer. Apa itu ulcer? Silahkan kamu cari. Apa sih ulcer itu? Dapat mengurangkan kemurungan. Nah, kemurungan itu berarti kesedihan ya, meningkatkan rasa bahagia. Nah, ini khasiat dari buah pisang yang sangat banyak sekali, dan kamu bisa cari lebih banyak lagi jenis-jenis khasiat dari setiap buah-buahan ya. Itu. Dari mana cara carinya? Banyak ya, dari internet bisa. Dari buku juga banyak buku-buku yang mengulas tentang khasiat dari buah-buahan. Itu ya anak-anakku semuanya, kita sudah bisa mengambil kata kunci dari iklan. Kita tinggal ambil saja informasi pentingnya ya. Caranya seperti itu, ambil kata kuncinya yang bisa kamu cerna dengan baik.
Nah, lalu ini yang terakhir anak-anakku semuanya. Nah, ada sebuah iklan di sini, khasiat buah tiada tandingan. Di sini di tayangan ada 3 jenis gambar dan ada buah-buah yang lainnya tentu ya. Ada anggur di sana, ada kiwi ya, ada pisang juga. Nah, ternyata buah-buahan itu sangat banyak sekali manfaatnya ya, seperti buah orange ya, buah jeruk. Ini dapat menjaga kesehatan jantung, penglihatan dan mengurangi resiko dari berbagai kanker ya. Buah pir juga banyak manfaatnya, buah anggur. Nah, siapa yang suka buah anggur di sini? Nah, itu banyak manfaatnya. Buah kiwi, lalu buah pisang. Nah, baik, itulah anak-anakku semuanya contoh-contoh informasi dari poster yang ada di tayangan smartphone anak-anakku semuanya. Dan sekarang coba anak-anakku semuanya lihat, di sini ada beda tampilannya. Ada tampilan apa ini? Di sebelah sini ada gambar apa di sini? Nah, ini gambar apa ini? Gambar batik ya. Nah, Bapak akan menghubungkan materi tentang iklan dan manfaat buah-buahan ini ke dalam materi tentang batik yang ada hubungannya dengan batik. Nah, di sini ada gambar batik, kita tahu ini batik Megamendung ya, dari yang menjadi ciri khas Cirebon, berasal dari Cirebon dan sudah menjadi identitas kita juga sebagai bangsa Indonesia. Sudah terkenal di mancanegara sana. Nah, batik ini adalah sebuah karya seni rupa ya, yang berasal dari daerah. Nah, kita akan belajar tentang karya seni rupa daerah anak-anakku semuanya. Apa itu karya seni rupa daerah? Contohnya apa? Ini salah satu contohnya adalah batik anak-anakku semuanya. Kita belajar yang lainnya. Apa sih selain batik contoh karya seni rupa daerah? Nah, kita akan belajar bersama anak-anakku semuanya. Silakan kita fokus pada materi pembelajaran kita yang berikutnya, yang terakhir. Karya seni rupa daerah. Seni rupa daerah adalah cabang seni rupa yang memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah, sehingga memiliki kekhasan. Kekhasan itu keunikan dibandingkan dengan karya seni di daerah lainnya. Nah, jadi karya seni rupa daerah ini adalah karya seni yang memiliki ciri khas kedaerahan anak-anakku semuanya. Itu intinya, itu kata kuncinya ya, memiliki ciri khas kedaerahan. Tentu kalau ciri khas ada beda dari satu daerah ke daerah lainnya. Lalu karya seni rupa daerah ini dipengaruhi oleh apa? Pertama, oleh corak seni tradisional ya, coraknya itu dipengaruhi oleh corak seni tradisional, lalu sedikit corak seni modern, ada seni modernnya juga, serta tergantung dari seniman di setiap daerahnya. Jadi ini 3 hal yang mempengaruhi karya seni rupa daerah. Pertama coraknya ya, tradisional, kemudian ada pengaruh corak modernnya, kemudian tergantung dari seniman di setiap daerahnya. Jadi ada ciri khas, ada identitas dari setiap seniman yang menghasilkan karya seni tersebut. Pasti ini ada pengaruhnya anak-anakku semuanya. Contohnya apa Pak? Contoh dari karya seni rupa daerah, contohnya misalkan seni ukir perabotan kayu. Dari mana? Dari Jepara. Nah, ini yang terkenal ya. Di Jepara ini banyak sekali dihasilkan produk-produk ukiran ya, perabotan-perabotan yang diukir seperti lemari, kursi, kemudian ya pokoknya perabotan rumah tangga lah, perabotan rumah tangga, rak, kemudian ranjang dan sebagainya, itu banyak. Lalu seni batik dari daerah Jawa. Nah, batik ini sudah sangat mendunia anak-anakku semua ya, sudah menjadi ciri khas bangsa kita, sehingga harus kita lestarikan, harus kita jaga supaya batik ini tetap menjadi identitas kita selaku bangsa yang besar anak-anakku semuanya. Oke. Kemudian ada juga seni tenun dari Sumatera dan sebagainya ya. Banyak selain itu ya, ada seni banyak berbagai jenis seni rupa, karya seni rupa daerah di setiap daerah tentunya. Setiap daerah memiliki
ciri khas tertentu. Misalkan dari batik saja, batik satu daerah dengan batik daerah yang lain itu ada perbedaan corak anak-anakku semuanya, ada perbedaan motif, ada yang motifnya dari hewan ya, menyerupai hewan, ada yang motifnya mengambil dari tumbuh-tumbuhan, dari daun-daunan, dari sulur. Nah, kebanyakan dari sulur tuh ya, berupa sulur batik itu. Ada yang mengambil inspirasi dari seperti tadi awan ya. Nah, batik Megamendung itu kan inspirasinya motifnya berupa awan ya. Nah, itu Megamendung itu kan awan. Kemudian banyak ada yang mengambil inspirasi dari benda-benda di sekitar ya, dari bahkan ada yang inspirasinya dari motif manusia itu sendiri ya itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan karya seni rupa daerah anak-anakku semuanya. Nah, jadi kamu sekarang tahu bahwa karya seni rupa daerah itu adalah karya seni yang memiliki ciri khas kedaerahan yang lahir dari suatu wilayah. Nah, untuk menindaklanjutinya, tentu di daerah tempat tinggal kamu ada banyak karya seni rupa yang bisa kamu ambil, yang bisa kamu pelajari bersama. Nah, sekarang Bapak punya tugas nih. Tugasnya adalah kamu cari informasi tentang beragam karya seni rupa, tentu karya seni rupa daerah ya. Silakan kamu cari beragam karya seni rupa daerah yang terdapat di daerahmu dan juga daerah-daerah lain di Indonesia. Silahkan kamu cari apa sih karya seni rupa daerah di daerah kita. Contoh kamu yang tinggal di Cirebon, nah kan ada tuh batik Trusmi. Nah silahkan itu kamu bisa masukkan. Kemudian cari di daerah lain juga. Kamu tidak hanya tahu tentang karya seni di daerah kamu sendiri, kamu juga harus hafal karya seni di daerah orang lain, karena kita ini kan warga bangsa Indonesia. Nah, kita harus tahu di daerah lain itu ada karya seni apa, supaya kita bisa mengapresiasinya. Kemudian setelah tahu bagaimana Pak? Nah, setelah kamu menemukannya, atau Pak cari tahunya dari mana Pak? Bisa dari internet, bisa dari koran, bisa dari majalah ya. Banyak sumber informasi yang bisa kamu gunakan. Lalu kalau sudah tahu seperti apa Pak? Nah, silahkan kamu sajikan informasi tersebut ke dalam sebuah bentuk berita koran. Kamu suka kan melihat berita koran? Nah, bentuknya seperti apa? Nah, kita buat seperti itu. Bagaimana Pak bentuknya? Nah, ada contohnya di sini, ada skemanya, gambarnya ya. Di atas kamu bisa menuliskan judul. Kamu tuliskan judul, Pak boleh tidak diberi kotak seperti itu? Boleh, silahkan ya. Kamu beri judul, lalu kamu tulis, kamu tempel dulu ya. Kamu tempel dulu gambarnya. Misalkan ada gambar batiknya tuh kamu tempel di sana ya. Kalau gambarnya kamu dapatkan dari internet, kamu cetak dulu, lalu kamu gunting, kamu tempel, atau kamu langsung dicetak menurut format ini juga boleh. Lalu kamu tulis informasinya apa tentang karya seni rupa daerah tersebut ya. Itu silakan bisa kamu tuangkan informasinya sejelas-jelasnya. Di sini bisa informasinya bisa di samping, bisa di bawah, terserah ya. Yang penting memuat 3 unsur. Pertama ada unsur judul, ada gambarnya, ada informasinya ya. Itu silakan tata letaknya, contohnya seperti ini, minimal seperti itu. Boleh kamu modifikasi lagi ya. Boleh kamu modifikasi lagi, misalkan gambarnya di atas panjang, informasinya di bawah, atau sebaliknya informasi dulu, gambar di bawah. Terserah saja ya. Sesuaikan dengan ukuran gambar, sesuaikan dengan kertas yang kamu gunakan, buku yang kamu gunakan ya. Di mana Pak ditulisnya? Boleh di buku tulis, boleh di kertas selembar, di HVS juga silahkan ya. Yang penting nanti hasilnya kamu foto, lalu kamu kirimkan ya ke guru kelasnya masing-masing untuk dinilai. Paham anak-anak semuanya? Oke, gitu ya. Nah, ini tugas yang Bapak sampaikan, sangat mudah sekali tugasnya, dan materinya juga sangat sedikit ya.
Itu saja anak-anakku semuanya, pembelajaran kita pada pagi hari ini sangat sedikit materinya. Diharapkan dengan begitu anak-anakku semuanya mudah mencerna informasi yang Bapak sampaikan ya. Silahkan dipelajari lebih lanjut. Kalau misalkan penjelasan Bapak terlalu cepat, Bapak mohon maaf. Ini dalam rangka kita mengefektifkan waktu ya, supaya kuota kamu juga lebih hemat. Kalau lebih cepat selesai kan lebih hemat. Itu ya anak-anakku semuanya. Bapak mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan tak lupa juga kita berdoa di akhir pembelajaran ini supaya pandemi ini segera berlalu, supaya kita segera bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolahnya masing-masing ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita cerna dengan baik, bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari tentunya ya, dan bermanfaat juga bagi lingkungan sekitar kita. Baik anak-anakku semuanya, untuk mendukung video pembelajaran ini jangan lupa juga kamu like, share, komen, dan yang belum subscribe terlebih dahulu, nyalakan lonceng pemberitahuannya ya. Itu saja, kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya.